Halo semuanya, perkenalkan saya Najmi Rahmadani dengan NIM G002535. Saya berasal dari kelompok A7. Jadi pada video ini saya akan membuat laporan anatomi untuk praktikum blok 2.1 yaitu anatomi organ genitalia dan juga uropoetika. Di mana nantinya saya akan menjelaskan 3 kasus. Baik, jadi untuk laporan pertama, saya akan menjelaskan mengenai organa genitalia maskulina, di mana untuk organ sendiri dia terbagi menjadi dibagi tiga, ada eksterna, interna, dan juga glandula aksesoria. Untuk eksterna itu ada penis, skrotum, dan juga veniculus spermaticus. Lalu untuk interna itu ada testis, lalu juga ada epididymis, lalu ductus deferens, ductus ejaculatorius, lalu ada uretra. Nah, lalu kalau untuk glandula aksesoria itu terbagi menjadi tiga. Itu ini ada vesicula seminalis, lalu ada glandula prostatica, dan ada glandula bulbouretralis yang kecil ini dextra sinistra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari penis, skrotum, dan juga testis. Pertama untuk penis sendiri, penis itu merupakan uh, organ yang homolog dengan glans klitoris pada wanita, di mana untuk penis sendiri itu adalah alat kopulasi pada pria, dan dia memiliki dua pars, ada pars fixa sama pars libera. Pars fixa maksudnya itu adalah yang dia memang fix gitu berarti tempatnya. Sementara untuk libera dia bebas dan bisa bergerak. Untuk pars fixa sendiri itu ada dua. Yang pertama nih ada bulbus penis di bagian tengah, lalu ada crus penis dextra et sinistra. Lalu untuk bagian libera itu ada corpus spongiosum sama corpora cavernosa. Corpora cavernosa ininya di tengah, dia terletak pada bagian dorsal dari penis, dan juga dia ada dua dan masing-masingnya dilapisi oleh tunika albuginia yang tebal. Nah, lalu di bagian tengah ini ada terdapat arteri profunda penis. Lalu untuk corpus spongiosum sendiri dia dilewati oleh uretra, pars spongiosa, dan juga letaknya itu di bagian ventral dari penis. Selanjutnya, untuk pars fixa dari penis sendiri dia difiksasi oleh dua muskulus. Ada muskulus ischiocavernosus sama muskulus bulbus spongiosum. Di mana fungsinya sendiri kalau yang bulbus spongiosum itu untuk mengopresi bulbus serta corpus spongiosum serta membantu pengosongan uretra dan meningkatkan tekanan jaringan erektil proximal serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Sedangkan untuk musculus ischiocavernosus dia berfungsi untuk ini berarti mengompresi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turgiditas, dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Selanjutnya masuk kepada anatomi skrotum, di mana skrotum sendiri itu memiliki 9 lapisan. Oh ya, sebelumnya skrotum itu berfungsi untuk menjaga tempat dari banyak tempat untuk alat spermatogenis seperti testis, lalu juga ada epididymis untuk pematangannya. Dan juga skrotum itu dia memiliki 9 lapisan. Yang pertama itu ada kulit, lalu ada fascia dartos sama musculus dartos, lalu ada fascia spermatica externa, lalu ada musculus cremasterica, ini lalu ada fascia spermatica interna, lalu tunica vaginalis lamina parietalis, nah dan juga visceralis, lalu ada tunica albuginia, lalu tunica vasculata, dan terakhir itu ada testis. Ini testis di bagian media dari skrotum. Selanjutnya kita masuk kepada testis. Nah, untuk testis sendiri dia adalah organ yang berfungsi untuk melakukan spermatogenesis. Nah, untuk testis sendiri dia ada dua, dextra et sinistra. Namun untuk letaknya sendiri itu tidak sejajar atau simetris begitu, di mana testis yang bagian sinistra itu lebih rendah daripada yang dextra karena beberapa alasan. Mulai dari alasan fisiologisnya itu agar tidak saling bergesekan begitu, karena untuk testis sendiri sebenarnya dia adalah organ yang sensitif. Jadi dia bila saling bergesekan otomatis bisa saja menghasilkan sperma yang kurang bagus dan juga mempengaruhi suhu dari testis itu sendiri. Lalu untuk testis sendiri dihomolog dengan ovarium pada wanita.
Untuk testis, dia dilapisi oleh 3 lapisan. Pertama ada tunika vaginalis, parietal, sama visceral. Lalu ada tunika albuginia dan juga tunika vasculosa. Selanjutnya untuk testis, di sini terdapat descensus testiculorum atau penurunan testis. Jadi awalnya itu saat masih dalam fetus atau kandungan, itu testis itu awalnya berada di cavum abdomen pada bagian posterior dekat ren. Lalu setelah 7 bulan, maka testis itu akan perlahan turun ke kanalis inguinalis dan masuk ke dalam skrotum yang ditarik oleh gubernaculum. Nah, fungsinya kenapa? Karena suhu pada kava abdomen itu tidak cocok dengan testis, di mana testis itu dia memerlukan suhu yang minus 3 derajat dari kava abdomen. Begitu. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu jalur sperma mulai dari terbentuknya di tunika tubulus seminiferus hingga ke uretra eksterna. Yang pertama, mulai dari terbentuknya sperma itu sendiri itu di tubulus seminiferus. Ini tubulus seminiferus terbentuk sperma lalu melewati area testis yaitu anyaman-anyaman kapiler yang kecil lalu masuk ke ductus efferent di sini. Setelah ductus efferent dia akan mengalami pematangan di epididymis dan akan disimpan di epididymis. Setelah matang dia akan dialirkan melalui ductus deferens lalu melewati ductus deferens nantinya dia akan membesar pada bagian sebelum bertemu vesicula seminalis. Nah, pada bagian ini disebut dengan ampulla ductus deferens. Nah, gabungan sekret antara ampulla ductus deferens dengan vesicula seminalis itu akan membentuk ductus ejaculatorius. Nah, lalu setelah ductus ejaculatorius, dia akan melewati prostat lalu masuk ke dalam uretra. Pertama uretra prostatica, lalu uretra spongiosum, lalu uretra membranosa, baru terakhir ke ostium uretra externum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus dari laporan yang diberikan. Itu ada 3 kasus yang mengarah kepada 3 klinis. Yang pertama itu ada torsi testis. Itu dijelaskan bahwa dalam skenario ada anak yang mengikuti lomba 17 Agustus selalu jatuh dan merasakan nyeri hebat pada bagian skrotum. Kenapa bisa begitu dan apa yang sebenarnya terjadi? Jadi untuk hipotesis bahwa itu bisa jadi torsi testis. Di mana torsi testis sendiri itu adalah apa ya? Testis itu kan adalah organ yang tidak terfiksasi secara kuat. Jadi dia bebas bergerak dan dia menggantung di dalam funiculus spermaticus funiculus spermaticus sebagai struktur penggantungnya. Lalu pada sebagian orang ada bawaan lahirnya itu dia mengalami di mana testisnya itu terlalu bebas bergerak atau dinamakan dengan bell clapper. Jadi testis itu mudah berputar. Begitu. Lalu saat terjadinya suatu insiden yaitu misalnya tubuh yang tiba-tiba terjatuh. Nah, tubuh itu kan mendadak berhenti karena terkena benturan. Tapi testisnya itu tetap berayun. Testis yang menggantung itu tetap berayun. Nah, ayunan itu membuat testisnya itu berputar pada talinya sendiri, sehingga talinya itu ikut terpelintir. Nah, karena terpelintir itu jadinya aliran darah terhambat dan juga testis kekurangan oksigen atau iskemia dan juga saraf testis itu kan dia sensitif sehingga langsung dirasakan nyeri yang sangat hebat pada bagian skrotum. Nah, biasanya ini biasanya aliran darah itu berhenti sekitar 4-6 jam dan bisa berdampak pada kesuburan dari sperma yang dihasilkan. Lalu untuk kasus kedua itu mengarah kepada varikokel, di mana dijelaskan bahwa eh, ditemukan benjolan di skrotum dan jika diraba terasa seperti sekumpulan cacing. Nah, biasanya keluhan ini tuh tidak nyeri dan dirasakan cukup lama. Kondisi ini itu biasanya terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena di sekitar testis. Nah, yang lebih mengarah kepada ini plexus pampiniformis. Nah, karena katup vena itu lemah, darah yang seharusnya itu kembali ke atas justru menggenang di sekitar testis. Nah, akibatnya pembuluh darah melebar dan terasa berkelok-kelok seperti cacing ini.
Nah, penumpukan darah ini membuat suhu testis meningkat, padahal testis harus lebih dingin untuk produksi sperma dengan baik. Itu sebabnya varikoka bisa berdampak juga kepada kesuburan. Selanjutnya yang ketiga itu ada pembesaran prostat, di mana untuk keluarnya sendiri, seorang bapak sering bolak-balik ke toilet dan sulit memulai kencing, serta biasanya terasa kencingnya itu ada yang tertinggal atau tidak lepas begitu. Nah, eh, ini tuh sesuai dengan klinis pembesaran prostat, di mana prostat itu kan adalah kelenjar yang mengelilingi saluran kencing atau mengelilingi uretra pars prostatica. Nah, seiring bertambahnya usia, prostat itu dia akan membesar. Nah, ketika membesar, prostat itu menekan saluran kencing yang ada di tengahnya, berarti uretra ini. Akibatnya aliran urin itu menjadi terhambat, dan inilah yang menyebabkan pasien itu sering merasa ingin kencing, tapi keluarnya sedikit dan terasa tidak lega atau lampias begitu semuanya. Nah, berarti itu adalah laporan untuk kasus pertama saya. Baik, jadi untuk kasus kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistema uropoetika. Jadi untuk sistema uropoetika sendiri, dia terdiri dari beberapa organ dengan fungsi yang berbeda-beda. Pertama, itu ada ren, dexter, et sinister, lalu dihubungkan oleh ureter ke vesika urinaria, lalu eh, dari vesika urinaria ada uretra yang akan membuang urin. Selanjutnya itu ada, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari masing-masing organnya secara umum. Untuk ren sendiri, ren sebenarnya adalah organ yang berfungsi sebagai tempat proses pembuatan dari urin itu sendiri. Nah, untuk lokasinya itu ada di dinding posterior abdomen, yaitu di retroperitoneal setinggi vertebrae torakal 12 sampai 13. Nah, untuk letaknya itu rendexter, dia lebih rendah karena adanya desakan dari hepar. Dan juga saat respirasi, kedua ren itu turun sekitar 2,5 cm. Selanjutnya, fungsi dari ren itu sendiri ada beberapa. Pertama, untuk fungsi ekskresi, yaitu menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing, dan juga zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Lalu ada fungsi filtrasi, yaitu menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Biasanya untuk proses filtrasi sendiri itu berada di glomerulus. Lalu ada fungsi regulasi, yaitu mengatur keseimbangan pH, volume, dan juga komposisi cairan tubuh. Lalu yang terakhir itu sekresi, yaitu mensekresikan hormon-hormon. Bisa itu seperti hormon uropoietik untuk pembuatan eritrosit. Selanjutnya, untuk ureter. Ureter itu adalah sebuah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan dari ren ke vesika urinaria, itu tempat penampungannya. Nah, ureter itu dia memasuki apertura pelvic superior dan berjalan anterior dari percabangan arteri iliaca communis ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis, lalu memasuki vesika urinaria dalam posisi yang oblik atau miring. Fungsinya apa? Untuk mencegah reflux. Dan juga dalam pelvis itu ureter dikelilingi oleh ductus deferens bagi pria dan juga arteri uterina pada wanita. Nah, untuk ureter sendiri, dia ada 3 penyempitan. Penyempitannya ini juga fungsinya agar urin itu tidak kembali lagi ke ren. Yang pertama itu di ini, uh, uretero-pelvic junction, itu peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Lalu yang kedua itu bifurcatio arteri iliaca communis di sini. Nah, persilangan dari arteri iliaca communis. Lalu yang ketiga itu saat memasuki vesika urinaria, terjadi penyempitan di sini. Dan 3 penyempitan ureter ini biasanya adalah lokasi yang paling sering terjadinya ureterolithiasis atau batu pada ureter. Selanjutnya untuk vesika urinaria. Vesika urinaria adalah organ yang berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara dari urin atau penampungan urin. Vesika urinaria itu ini kantong yang bentuknya itu muskulus membranosa, fungsinya untuk menampung urin. Terletak di kafum pelvis, saat kondisi kosong dia akan mengempes dan mengembang ketika terdistensi ketika urin penuh. Dan juga bentuknya itu seperti piramid serta memiliki apex anterior, basis posterior, lalu juga ada satu fasies superior serta 2 fasies interlateral. Ini. Nah, selanjutnya ada uretra. Uretra itu adalah saluran yang
yang menghubungkan antara vesika urinaria dengan ostium urethra externum untuk pembuangan urin nantinya. Uretra antara pria dengan wanita itu berbeda, karena bentuknya pun juga berbeda. Untuk pria sendiri dia terbagi menjadi, 4 pars dan juga pria lebih panjang daripada wanita untuk ureternya. Pada pria, ureternya itu sepanjang 20 senti dan mengalami pembelokan 2 kali, 1 kali, 2 kali, begitu. Lalu dia juga menembus prostat, dan melewati spasium perineum profundum dan membrana perineum, lalu masuk ke bulbus penis dan juga lengkung keduanya itu ketika penis dalam kondisi lemas. Nah, uretra pada pria itu ada 4 pars, ada preprostatika, prostatika, lalu ada membranacea, lalu yang terakhir itu pars spongiosa. Sementara untuk wanita sendiri itu tidak memiliki pars, jadi hanya langsung gitu dan cenderung lebih pendek, itu sekitar 4 cm. Nah, berawal dari vesika urinaria hingga ke ostium urethra externum. Nah, pada wanita juga ureter itu menembus spasium perineum profundum, dan juga bermuara pada vestibulum vaginae di antara kedua labia minora. Nah, dua glandula parauretral ini berhubungan dengan ujung bawah uretra dan bermuatan pada margo lateral ostium urethra externum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur perjalanan dari urin. Nah, untuk alur urin sendiri mulai dari REN, di mana pada REN nantinya itu proses pertama pembentukan urin. Pada REN itu terjadi 3 proses. Pertama itu filtrasi pada glomerulus, setelah itu akan dilanjutkan reabsorpsi pada bagian tubulus contortus proximal. Nah, lalu akan melewati lengkung Henle, descendens, lalu lengkungnya dan juga lengkung Henle ascendens. Selanjutnya itu akan masuk ke tubulus contortus distal dan mengalami augmentasi atau penambahan sekresi. Lalu setelah itu terbentuklah urin sebenarnya dan melewati ductus collectivus. Nah, dari ginjal dia akan melewati calyx minor, lalu ke calyx mayor, lalu akan masuk kepada pelvis renalis dan hingga masuk ke ureter. Dari ureter dia akan turun terus hingga menampung pada vesika urinaria. Saat vesika urinaria telah penuh, maka akan keluar suatu uh, informasi kepada otak untuk segera membuang urin dari vesika urinaria sehingga nantinya akan melewati uretra hingga menuju ke ostium urethra externum dan hingga akhirnya dibuang. Begitu. Untuk vesika urinaria sendiri dia memiliki daya tampung maksimal itu 500 mili urin. Nah, mungkin itu adalah video kedua saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus ketiga dari laporan, yaitu mengenai pelvis. Pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar dari pelvis dahulu. Untuk pelvis sendiri, itu terdiri dari 3 tulang utama atau os utama. Ada os sacrum, os coccygeus, dan juga os coxae, dextra et sinistra. Nah, coxae itu ada beberapa osis. Ada os pubis, os ilium, dan juga os ischium. Nah, untuk sendi yang ada di sini ada sendi sacroiliaca atau articulation sacroiliaca, symphysis pubis, terus juga pada bagian lateral terdapat uh, ligamen, beberapa ligamen. Ada ligamen sacrospinatus yang menghubungkan antara sacrum dengan spina sciatica, lalu ada ligamen sacrotuberal, ini sacrotuberal yang menghubungkan antara sacrum dengan tuberal puberkum. Selanjutnya itu adalah, nah, pada bagian anterior jari pelvis itu dibatasi oleh symphysis pubis sama fascias pubis bagian posterior. Lalu untuk bagian lateral itu dibatasi oleh foramen obturatoria. Lalu ada untuk bagian lateral itu dibatasi oleh membrana obturatoria. Itu ada di sana foramen obturatoria dan kanalis obturatoria. Lalu ada foramen
uh, ischiatica mayor dan minor, di mana di mayor itu kan terdapat suprapiriformis sama infrapiriformis. Selanjutnya untuk bagian posterior dari pelvis itu dibatasi oleh dua os, yaitu os coccygeus dan juga os sacrum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diafragma pelvis. Diafragma pelvis itu adalah ini bentuk yang melapisi bagian dari bawah dari pelvis yang menahan agar organ-organ dari kavum abdomen itu tidak turun atau menjaga agar pelvis itu tetap seperti itu bentuknya. Terdiri dari tiga lapisan, ada diafragma pelvis yang ini. Lalu ada membrana perine yang terdiri dari jaringan-jaringan ikat. Lalu ada spasium perine profundum, itu sebuah ruangan di depan perine profundum itu. Pertama, kita akan bahas mengenai diafragma pelvis terlebih dahulu. Nah, diafragma pelvis itu terdapat beberapa muskuli yang menutupi, yaitu ada dua, ada musculus levator ani dan juga musculus coccygeus. Untuk coccygeus itu yang ini ya. Nah, untuk levator ani itu dia berinsersio pada arcus tendinous, dan juga untuk origonya itu terbagi tiga. Ada serabut anterior, posterior, serta intermedial. Untuk anterior sendiri itu adalah puborektalis seperti yang ini. Nah, lalu ada untuk bagian intermedial itu pubococcygeus yang bentuknya U ini. Lalu untuk bagian untuk serabut anterior dan intermedial itu dia berorigo pada anococcygeus. Sedangkan kalau yang untuk serabut posterior itu ada musculus iliococcygeus yang ini. Dan itu berorigo di anococcygeus dan juga os coccygeus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membrana perine dan juga spasium perine profunda. Untuk membrana perine sendiri itu yang ini, itu adalah fascia tebal yang bentuknya itu seperti segitiga dan terletak horizontal di bagian anterior simfisis pubis. Nah, di bagian anterior ini juga terdapat suatu celah kecil di antara ligamentum pubico inferior dan juga membrana. Dan di atasnya itu terdapat spasium perine profunda yang ini, dan juga itu spasium perine profunda itu memiliki isi yang berbeda antara pria dan juga wanita. Untuk pria dia hanya terdapat 2 muskulus, sedangkan untuk wanita terdapat 4 muskulus. Nah, untuk pria itu ada musculus transversus perine profunda, lalu ada musculus sphincter ureter externum. Kalau untuk wanita itu ada tambahannya, yaitu musculus kompresor dan juga musculus sphincter uretrovaginalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai regio pubicum, di mana regio pubicum itu ini bentuknya seperti berlian yang dibagi menjadi 2, itu terdapat garis khayal yang menghubungkan antara 2 tuberkulum. Nah, 2 tuberkulum ini lalu dibagi menjadi 2 regio, yaitu regio urogenital dan juga regio analis. Nah, untuk batas-batasnya sendiri, untuk regio perineum ini, batas anteriornya itu adalah margo inferior dari simfisis pubis. Kalau untuk lateralnya itu ada ligamen sacrotuberal dan juga ada satu lagi saya lupa, dan juga untuk yang bagian posterior itu dibatasi oleh bagian apex dari os coccygeus. Nah, selanjutnya untuk regio dari urogenital bagi laki-laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan. Untuk laki-laki dia hanya ditembus oleh uretra, sedangkan kalau untuk perempuan itu ditembus juga oleh vagina. Nah, ini untuk laki-laki, regio urogenital untuk laki-laki, dan ini untuk wanita. Nah,
dia dilapisi oleh beberapa lapisan dari superficial ke profunda. Untuk laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama, tapi pada wanita ada sedikit modifikasi pada ini, pada muskulus yang ada pada regi spasium perineum profundanya. Karena di wanita kan ada 4, sedangkan laki-laki ada 2. Nah, untuk lapisan itu ada terdiri dari kulit, terus ada fascia perineum superficialis, lalu ada fascia perineum profunda, lalu lalu ada fascia spasium perineum superficialis. Nah, ini terdapat beberapa muskulus. Kalau di pria itu hanya transversus perineum superficialis, ischiocavernosus, sama bulbocavernosus. Sedangkan pada wanita itu tidak ada bulbocavernosus, tapi ada tambahan tadi yang 2 tadi, yaitu kompresor sama uretra rectovagina. Nah, selanjutnya itu ada fascia diafragma urogenital inferior, lalu ada spasium perineum profunda. Nah, ini juga terdapat perbedaan pada bulbo uretralisnya yang digantikan oleh 2 tambahan dari muskulus pada wanita. Nah, juga fascia diafragma urogenital superior. Itu untuk bagian regio urogenital. Nah, selanjutnya apa perbedaan antara pelvis dari pria dan juga wanita? Di mana wanita itu membutuhkan pelvis yang lebih lebar, jadi untuk aditus pelvis pada wanita itu lebih lebar daripada pria. So, aditus pelvis pada pria itu bentuknya seperti jantung. Nah, untuk bagian eksitus pelvisnya pada wanita dia lebih lebar juga, pada pria dia lebih sempit gitu. Lalu untuk uh, tulang coccygeusnya, os coccygeus pada wanita itu lebih lentur karena nantinya saat persalinan membutuhkan apa ya, ruangan yang lebih besar kan. Jadi dia bisa melebar sedikit. Lalu untuk os untuk os iliumnya wanita itu iliumnya dia lebih ke lateral. Sedangkan kalau uh, pria dia lurus begitu. Lalu untuk spina sciaticanya pada pria itu lebih menonjol ke bagian dalam. Sedangkan kalau wanita tidak. Itu beberapa perbedaannya. Nah, pada wanita juga dibagi beberapa garis Hodge, di mana garis Hodge ini merupakan garis imajiner yang digunakan sebagai penolong saat persalinan untuk dokter atau bidan untuk mengetahui apakah persalinan itu mengalami kemajuan atau tidak. Begitu. Nah, bagi garisnya ini dibagi menjadi 4. Ada yang pertama itu setinggi aditus pelvis. Nah, lurus setinggi aditus pelvis. Lalu terus kedua itu dia di bawah sifisis osis pubis, tapi tetap sejajar dengan host 1. Untuk host 3 juga dia sejajar dengan spina sciatica dan sejajar juga dengan host 1 dan 2. Lalu untuk yang host keempat ini dia berada di ini host coccygeus bagian ujungnya ini dan sejajar juga dengan keempat host tadi. Nah, dan juga ada namanya suatu prosedur saat melahirkan dinamakan dengan episiotomi, yaitu eh, apa ya, insisi atau pemotongan pada ini pada bagian eh, tengah komisura. Nah, ini fungsinya apa? Karena saat melahirkan kan perineum akan meregang dan bisa jadi robek begitu. Jadi untuk mencegah robek yang mengenai pada bagian sphincter aninya, jadi dilakukanlah episiotomi. Di mana episiotomi itu terdapat 2, yaitu episiotomi median dan mediolateral. Untuk median berarti dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah tapi tidak sampai mengenai serbut sphincter ani. Sedangkan kalau episiotomi mediolateral itu miring 45 derajat dan biasanya lebih aman dibandingkan dengan yang media tadi. Nah, jadi itu saja video laporan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.